Halo teman-teman, kembali lagi. Selamat malam, kembali lagi di podcast Ada Tamu. Malam ini kami kedatangan tamu orang yang sangat keren sekali. Ada Mbak. Ini Mbak siapa ini? Halo, kenalin aku Kasen Dery, biasanya dipanggil Kasen. Aku Akila. Pada malam hari ini kami akan bercerita tentang FAJ, Forum Anak Jombang, dan forum anak di berbagai daerah lainnya. Cerita perkenalan dulu lah mungkin ya. Ya apapun itu. Nanti kita lanjutin biar apa tuh? Akila dulu. Oke, halo anak Indonesia. Halo. Sebelumnya perkenalkan, Neng Gudo, anak kerajinan kocok, digawe tekan, badi bas rayu, para kocok, salam, Akila. Sebelumnya ini parikan pantun Jawa khas Jombang. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Akila Nur Safura, akrab dipanggil Akila. Saat ini duduk di bangku kelas 12 di salah satu madrasah aliyah negeri di Kabupaten Jombang, Man 1 Jombang. Saat ini masih usia 17 tahun dan aku sekarang Makasen. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman semua di acara podcast Ada Tamu dari Rumah Merdeka Indonesia. Salam kenal. Halo semuanya, kenalin aku Kasen Dery, biasanya dipanggil Kasen. Aku kelas 12 sama kayak Akila. Sekolahnya juga sebelahan, SMA Negeri 2 Kasen dan Akila ini asli Jombang. Aku enggak. Kalau dipikir-pikir enggak juga sih. Enggak juga ya. Kalau Akila dari mana nih? Kalau Kasen dari mana? Akila dulu aja. Oke, aku aslinya aku tuh lahir dan besar di Magetan. Jadi aku lahir di Magetan. Iya, Magetan Jawa Timur, perbatasan sama Ngawi. Ngawi ya. Madiun. Iya. Betul. Nah itu di sana aku 12 tahun, TK, SD, MI, aku MI itu di sana. Terus kemudian kelas 7 SMP karena suatu dan lain hal, aku dan keluarga pindah ke Jombang. Dan sekarang sekolah di Jombang. Dan udah netep di Jombang? Iya, udah. Oh, bukan semacam kayak ketika liburan pulang kampung ke Magetan gitu? Kalau liburan, hari raya, liburan masih gitu? Iya, pulang kampung. Soalnya di sana masih ada saudara, nenek kakek, terus masih ada rumah juga, jadi sambang. Berarti SD-nya full di Magetan berarti? Iya, MI, apa tuh? Dan gedenya di Jombang baru masuk SMP sampai sekarang. Iya, sama jadi kayak ceritanya hampir mirip sama Mas Boy gitu. Rantau ya, rantau. Iya. Terus Kasen dari mana asal? Aku kalau orang tua dua-duanya aslinya Jombang. Cuman dulu itu pernah merantau gitu kerja di Probolinggo. Orang tua? Ya, akhirnya aku lahir di sana selama 2 tahun baru pindah ke Jombang. Baru tahu ya? Iya. Lu keren banget berarti acara ini. Iya. Kalau bongkar kaset Mangkuli ya. Kalau di akte karena buatnya di Jombang, akhirnya di Jombang. Cuma kalau lahir brojol aslinya di Probolinggo. Malah kakakku yang lahirnya di Jombang, akunya dari Probolinggo. Agak sebel lah. Tapi ya gitu. Oh, berarti masa-masa kehidupanmu penuh di Jombang sebenarnya? Iya, di Probolinggo enggak ingat sih. Iya. Kecil soalnya. Cuma numpang lahir aja berarti ya? Agak menyedihkan juga sebenarnya. Tapi bisa sambung lah Probolinggo. Iya. Probolinggo Jawa Timur ya? Jawa Timur. Masih Jawa Timur. Aku pikir dia kalian ada yang di luar pulau juga. Berarti nggak ada ya? Mungkin saudara jauh dari Nabi Adam. Lalu Terima kasih. halo, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu bisa, oke. Ini di Rumah Merdeka Indonesia, teman-teman. Siap. Thank you. Lihat enak sekali ya. Iya. Ini tadi yang Mbak apa tadi? Aku susu coklat. Oh ya, berarti yang satunya Mbak Kaset. Warnanya sangat menarik.
Iya, iya, udang telang itu. Kalau es Kali warnanya biru. bisa. Monggo. Lalu Mbak Akila nih masuk di FAJ ini sejak kapan? Aku sebenarnya kalau tahu FAJ itu udah sejak lama. Iya. Udah dari 2018. Soalnya aku kan aslinya agak introvert gitu kan. Iya. Jadi waktu awal pindah itu sama sekali nggak mau keluar rumah, cuma mau diem di rumah. Terus awal ikut kegiatan, ikut lomba, mencoba hal-hal baru itu baru di kelas 8 tahun 2018 kalau nggak salah. Gitu. Terus di tahun 2018 itu kebetulan aku ikut ini yang FAJ waktu itu selenggarain Jombang Children Festival. Ditunjuk dari perwakilan dari kecamatan. Waktu itu aku nampilin ini Juli Jombangan. Kalau kamu ingat, enggak. Jadi waktu itu aku masuk ke final dan kan penyisaannya yang pertama itu di Gedung Bunomo, terus habis itu yang final itu ke GOR. Waktu itu tamu gue starnya tuh misalnya Ikhwan gitu. Jadi waktu itu salah satu acara spektakuler di mana panitianya anak-anak dan pesertanya anak-anak. Gue starnya juga masih anak-anak. Iya, gue starnya masih anak-anak yang saat itu udah jadi selebgram, udah jadi penyanyi terkenal yang bayarannya itu udah setara. Dipikirin lagi. Dan itu salah satu event lomba yang sangat-sangat bergengsi karena pendaftarnya banyak sekali. Ada 2 jalur kecamatan sama jalur pendidikan. Pendidikan. Berarti kenal FAJ itu dari event itu pertamanya. Terus 2019 aku masih cari tahu nih FAJ itu apa sih gini-gini. Terus 2020 aku mutusin untuk daftar Duta Anak. Iya. Jadi di FAJ itu teman-teman ada 4 jalur kalau mau masuk ke FAJ. Yang pertama 4. Yang pertama ada Duta Anak. Nah, itu kalau kalian masuk Duta Anak otomatis kalian akan masuk ke anggota dan kepengurusan Forum Anak Jombang. Yang kedua ada jalur open recruitment. Jadi kita juga mengadakan open recruitment nih Kak Boys yang 1 tahun sekali. Terus ada jalur delegasi sekolah dan terakhir itu ada jalur dari pengurus Forum Anak Daerah atau Forum Anak Desa. Jadi ada 4 jalur. Oke, sebelum kita jauh nih FAJ itu apa sih? Kira-kira apa? Mungkin bisa dijelasin soal kan? Boleh. Jadi FAJ itu kan singkatan dari Forum Anak Jombang. Iya. Untuk Forum Anak sendiri itu merupakan organisasi anak di bawah naungan Dinas PPKP PPPA. Kepanjangannya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Berarti dinaungi pemerintah langsung gitu ya? Iya, benar. Jadi FAJ ini nggak cuma di Jombang aja. Iya. Jadi setiap daerah di Indonesia itu ada yang namanya Forum Anak, karena Forum Anak sendiri itu kan dibawahi langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Terus itu juga jadi salah satu kriteria wadah untuk menampung partisipasi, wadah aspirasi anak, juga menjadi wadah dan forum untuk selalu menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak anak yang ada di daerah. Jadi pemerintah buat suara anak itu ya ambilnya dari Forum Anak itu tadi. Oh ya. Terus Forum Anak Jombang ini kan maksudnya forum anak ini kan ada berbagai macam daerah kan. Ada di daerah juga, ada yang di provinsi, ada yang nasional. Mas gue tahu banyak, Len. Oh iya, nggak aku riset bener. Oke, keren. Itu masuk ke, semisal kita mau masuk ke yang nasional nih, apakah kita harus perlu ikut by step yang daerah dulu, terus tuh provinsi, lalu bisa yang nasional, atau bisa langsung ke hierarki yang paling atas ke yang nasional? Jadi sebelumnya mau jelasin dulu beberapa tingkatan dari Forum Anak. Yang paling bawah itu ada namanya Forum
anak desa. Ada juga yang anak desa. Tadi yang aku sebutin ada 4 jalur buat masuk forum. Jadi forum anak desa itu dibentuknya nanti itu dari dinas sendiri. Jadi nanti dinas yang menyuruh kita dari pengurus Kabupaten Jombang. Oh iya, apa ya namanya Mbak? Memberikan tugas untuk membentuk forum anak desa. Terus di atasnya itu mohon maaf, bahwa sendiri itu bukan forum anak desa, tapi forum anak kelurahan. Aslinya ada. Paling bawah, iya, tapi emang jarang. Emang jarang ya? Iya, emang jarang dibentuk. Yang paling sering itu forum anak desa. Terus atasnya forum anak desa itu ada forum anak kecamatan. Iya, ya. Di Jombang masih 2 kecamatan kalau nggak salah. Terus atasnya baru kita di kabupaten. Oh iya ya. Terus Jawa Timur baru yang Indonesia. Untuk caranya kan kalau di kabupaten kan tadi udah disebutin. Iya. Terus tapi kalau Jawa Timur itu kan FA Jawa Timur itu buka oprek kan. Ya online kebetulan sekarang itu juga masa menunggu hasil buat tes berkas. Iya. Jadi kalau mau ke Jawa Timur itu harus ke tingkat kabupaten dulu. Oh iya. Harus punya dasaran dong. Iya. Kan provinsi kan termasuk tinggi. Iya. Masa kita ke sana terus tiba-tiba forum anak itu apa kan? Iya. Gitu kan. Jadi aslinya itu kalau orang luar meskipun bukan pengurus itu bisa, tapi tetap harus kayak bilang dulu ke dinasnya gitu. Jadi ya paling aman juga jadi pengurus kabupaten dulu. Terus nanti itu kalau di Jawa Timur itu nanti ada tes wawancara. Oh ya. Terus baru udah dipilih. Nanti per kabupaten itu dipilih 1. Jadi pengurus Jawa Timur itu ada 38. Ada 38 anak. Oh iya. Soalnya di Jawa Timur ada 38 kabupaten. Iya. Oh jadi satu kabupaten itu satu orang. Cuma 1 orang. Jadi kesempatannya sangat kecil banget berarti ya. Terus untuk forum anak nasional lebih tinggi lagi. Yang biasanya yang diajuin itu yang jadi ketua dari forum anak provinsi. Jadi yang contohnya yang sekarang forum anak nasional ya, yang ikut dari provinsi Jawa Timur ya, ketuanya forum anak Jawa Timur tadi. Cuma 1 toh ya? Iya, per provinsi. Per provinsi hanya 1. Itu. Jadi ya dari Jawa Timur cuma 1, Papua 1, Kalimantan Selatan cuma 1. Itu kegiatan yang Jawa Timur tuh yang nasional tuh sistemnya gimana sih? Maksudnya kalau yang di kabupaten kita masih bisa merangkul kan, masih bisa satu lingkupan. Kalau yang nasional tuh gimana? Dia punya kantor pusat? Kantor pusatnya ada di Jakarta. Iya benar, deket Monas. Iya. Di apartemen apa itu namanya? Gedungnya kementerian. Jadi di sana itu udah disediakan sekretariatan buat forum anak nasional. Tapi untuk kalau mereka mau buat proker tetap karena dari berbagai provinsi ya, satu Indonesia kan luas kan. Iya. Kalau ketemu terus ya duitnya nggak ada gitu buat naik pesawat misalnya. Jadi tetap online, kondisinya online. Bisa ketemu kalau mereka juga event besar ya? Iya, kemarin contohnya Hari Anak Nasional. Oh itu event besar juga ya? Iya, besar Hari Anak memperingati Hari Anak. Terus ada juga KPAI biasanya kan, soalnya kan anak-anak ada lembaga pemerintah dan kementerian juga yang menaungi anak-anak gitu, KPAI gitu. Jadi kemarin yang Hari Anak itu teman-teman dari Forum Anak Nasional itu berkumpul di Bogor. Sekalian liburan juga aslinya. Jadi ikut FAJ itu enaknya itu banyak guys, selain relasi bisa jalan-jalan juga maksudnya. Masih banyak lagi ya. Dikenal Bener banget, punya banyak ilmu. Contohnya bisa masuk podcast ini. Iya. Bisa kenal Mas Boy. Sebenarnya kami mau mengucapkan minta maaf lagi sih sebenarnya. Kenapa? Suguhan kami nggak banyak. Oh enggak. Sudah lebih dari cukup. Kami cuma bisa ngasih tawa aja sebenarnya di sini. Lalu di forum
forum kabupaten provinsi itu semisal keuntungan dari teman-teman yang langsung dari pemerintahan itu apa sih? Selain link dari teman-teman, selain link dari pemerintah ya, maksudnya link yang sangat bagus, bisa ketemu kemarin itu ketemu pejabat, ya, gubernur ya. Ya, jadi kita kan langsung berhubungan sama orang dinas. Iya. Bisa dibilang saya keren banget ya bisa kenal sama orang dinas gitu. Kalau apa-apa bilang, oh bentar dipanggil ke kantor. Iya. Jadi kerjaannya ngantor padahal Iya, benar. Jadi bisa kenal kepala dinas juga gitu kan. Kalau mau dispen, oh tinggal minta tanda tangan. Iya. Juga kemarin terus tuh dipikir-pikir nih ikut forum anak itu benefitnya ini nih Kak Hasan. Kok misalnya teman-teman gabut di rumah nggak ngapa-ngapain kan, cuma scroll HP, TikTok atau lain-lain, kita gabutnya berfaedah gitu. Iya. Gabutnya kemana? Kantor gitu. Iya. Kantornya juga enak. Iya. AC ada, kita di sana fasilitas. Mengantuk. Biasanya kalau ada teman-teman di kantor tuh kita jadi lepas dari handphone gitu. Banyak pembahasan yang dibahas, Mas Boy. Sharing tentang perencanaan masa depan. Gimana nih nanti mau lanjut kemana gitu. Tips dong. Dapat teman-teman baru juga dari beberapa SMK atau beberapa sekolah lain. Iya. Teman-teman, monggo diminum dulu apa? Terima kasih. Kayaknya udah kering banget. Enggak sih sebenarnya. Terima kasih Mas Boy. Mas Boy mau minum juga? Aman. Aku orang yang sehat banget ini. Masya Allah. Gizinya sangat lucu sekali. Nggak bilang apa ya? Kalau kita terus ikut forum anak yang lebih tinggi lagi, pasti kesempatan buat ketemu orang-orang hebatnya juga banyak lagi. Terus bisa menginspirasi banyak orang juga, bisa menyebar manfaat dan kebaikan gitu. Jadi masa remaja kalian, masa anak-anak kalian itu nggak sia-sia dihabisin untuk hal-hal yang negatif. Kalau udah forum anak nasional, bisa aja nih ketemu sama Pak Jokowi, itu bisa aja. Iya. Gitu. Bisa. Aku aja yang kemarin itu ketemu Kak Seto. Iya, kemarin. Iya, itu aja kayak udah Kak Seto loh. Iya. Udah bangga banget sih. Kemarin aku lihat statusnya kutus-kutus. Maratus maksudnya. Maratus ini adalah salah satu yang sering terdeka. Nggak tahu awal kami kenal itu gimana. Pokoknya status mereka itu hampir tiap hari. Wah, suasana itu kantor banget, kozi yang gini. Terus hampir tiap hari juga ketemu sama Bupati Jombang. Oh, tiap hari enggak, tapi alhamdulillah. Jadi kan kita juga tadi kita juga menyuarakan suara anak. Jadi kita menyuarakannya di mana? Di Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten. Setiap tahun kan pasti ada Musrenbang tuh. Iya. Yang apa namanya tuh? Merencanakan buat 1 tahun ke depan gitu. Iya. Terus anak itu dilibatkan terus sebagai forum anak Jombang kita yang mencari suara anak tersebut terus kita menyuarakan. Jadi keren banget gitu bisa ikut di jajaran para pemerintah Kabupaten Jombang. Iya, mereka mengutarakan terus kita juga bisa ikut andil dalam pembicaraan tersebut. Jadi kayak ya keren banget kita bisa ketemu bupati di sana, ketemu orang-orang besar. Tapi sempat ada rasa takut dan khawatir juga gitu. Aku gini khawatirnya gini. Aku ikut forum anak terus udah ketemu sama banyak orang hebat, terus aku takut kayak jadi orang yang sok-sokan nanti kalau misal di luar sama temen-temen gitu. Jadi ada rasa khawatir juga sebenarnya. Tapi insya Allah aku yakin semua teman-teman merupakan anak-anak yang hebat, yang bisa mengontrol emosi dan ego dirinya masing-masing gitu. Jadi yuk berproses. Syaratnya itu apa sih? Apa aja sih?
syarat pasti yang harus pasti. masih anak-anak. Yoi, berarti di bawah 18 ya? Betul. Iya benar banget. Maksudnya dia itu di bawah 18 tahun itu ketika proses pendaftaran aja atau ketika masanya juga Iya. nggak boleh di luar anak, maksudnya ketika dia daftarnya 17 tahun nih, ketika masuklah dia di Forum Anak Jombang, ketika udah menginjak umur 18 gimana itu? Udah nggak boleh. Udah disuruh keluar gitu ya? Enggak, biasanya itu di pendaftaran kita udah ada syaratnya. Oh, iya, iya. Biasanya tuh di bawah 18 tahun sebelum tanggal seberapa. per bulan atau per tanggal berapa. Iya, iya. Terus kalau semisal nggak memenuhi syarat ya mohon maaf sekali Iya. ya kita nggak bisa Karena juga dari namanya forum anak. Iya, aku pikir yang syarat paling sulit di forum anak ini adalah umur sebenarnya. Maksudku kalau yang lain bisa dikejar lah. Kalau umur kayak kita nggak bisa minta dispen lagi sebenarnya. Kalau udah 18 ya udah. Makanya kalau udah kenal forum anak langsung Ya, yoi. Bener. Kalau tanyain manfaatnya banyak yoi. banget, nggak bisa dirincikan satu-satu. Teman-teman kalau mau join, mau tahu informasinya bisa cek IG-nya Forum Anak Jombang. Yoi, bisa. @fanak_jombang. Terus ini Mas Boy, aku mau sharing sedikit tentang ini sih, kayak mitos fakta. Apa tuh? Siapa sih yang bisa join ke Forum Anak Jombang? Soalnya banyak sekali ketika kita datang sosialisasi ataupun membutuhkan forum anak desa, itu banyak sekali mitos-mitos ataupun hoax-hoax yang tersebar tentang yang bisa gabung ke Forum Anak Jombang itu hanya mereka yang anak kota loh, cuma mereka yang pinter-pinter aja loh, cuma mereka yang dengan latar belakang ekonomi yang cukup loh, yang bagus loh gitu, tentang dengan latar belakang orang tua yang sangat sayang, anak mama yang dimanja dan lain-lain. Itu sebenarnya salah ya teman-teman, karena kita di forum anak itu sama sekali nggak memandang latar belakang, gitu, menerima segala bentuk anak gitu, bener Mas Boy. Terus jadi meskipun kalian tinggalnya jauh nih di pelosok, kita welcome banget ya. Temenku aja ada yang dari Kudu. Iya, Kudu ada. Itu Kudu jauh pokoknya. Oke, siap. Kudus 100 itu juga dari Kudu. Semuanya juga jauh. Terus gini, anggota Forum Anak Jombang itu yang sekarang dan dulu lagi itu ada yang berasal dari berbagai macam latar belakang gitu. Ada yang broken home juga, terus ada yang dulunya suka tawuran, pernah main judi, pernah nyoba suka minuman keras. Tapi dia cerita juga kalau karena kenal organisasi akhirnya dia bisa berubah. Gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan semua latar belakang anak. Pun ada juga yang mantan ini anak bimbingan hukum atau ABH, atau istilahnya ABH, anak bimbingan hukum, atau kalian bisa nyebutin mereka pernah berhadapan, mereka pernah berada di dalam lapas. Oh iya, pernah juga diceritain sama Meratus. Fani tahu ya, Iya, yang SMP Fani ya. Lalu apa lupa? Sebentar, apa ya? Teman-teman, ada nggak teman-teman yang aku sebenarnya punya pandangan, karena aku nggak pernah masuk di FHC ya, dan sebenarnya pengen banget masuk, tapi umurku udah melampaui batas sih. Aku sempat mikir karena kan kalau di forum anak ini adalah anak-anak kan ya, dan pandangan pun juga nggak terlalu jauh juga. Contoh kecilnya semacam teman-teman forum anak Jombang ini care nggak sih ngerangkul teman-teman yang semacam semisal yang kebutuhan khusus, semisal difabel semisal ya, dia care nggak ngerangkul yang semacam itu, semacam dia kalau bahasa kerennya itu apa ya, insecure, dia selalu insecure, nggak merasa kalah terus sama teman-temannya. Terus ketika dia masuk di Forum Anak Jombang selalu minder juga. Nah, teman-teman yang udah merasa senior mungkin tetap care nggak dengan teman-teman yang kayak gitu? Jadi di tahun 2018 tepatnya itu ada, waktu itu aku masih kelas 8. Itu ada
kakakku ya. Jadi kamu di FAJ, anggota FAJ saat Oh, iya. itu juga termasuk penyandang difabel. Oh ya. Waktu itu tunanetra. Oh, tunanetra. Tapi orangnya tuh keren banget, bisa kemana-mana itu sendiri mas. Jadi Iya. pesan Grab itu sendiri tuh bisa. Terus bisa main piano juga. Oh, Iya. Jadi kita di sana itu care banget Iya, sama iya. masnya. Kita selalu juga ajak kalau setiap rapat itu masnya juga datang sendiri, pesan Grab sendiri gitu. Cuman ya gitu sih ya care. Cuman orangnya itu emang udah mandiri banget. Jadi Iya, iya. kalau kita bantu itu emang nggak suka karena Iya, iya. dia itu bisa. Iya, iya, Kita iya. itu nggak Jadi, boleh Iya. pandang Dia orang difabel gitu. Mas Rizal, kalau mungkin Mas Alvan atau Mas Boy tahu, jadi Mas Rizal ini juga kemarin ikut di salah satu eventnya Rudeka Bekasi. Iya. Yang kemarin itu Mas Rizal juga ikut, namanya Mas Rizal. Saat ini kuliah di UNESA dan kerennya Mas Rizal ini masuk kuliah di mana San? Jalur mandiri. Iya, itu nggak tes yang khusus di Bangkok, nggak. Iya. Itu yang Mas Rizal latar belakangnya apa? tunanetra. Oh, tunanetra. Oh, berarti nggak tahu ya kalau untuk forum anak Jombang yang berasal daerah mana di daerah lain. Berarti kalau yang di daerah Jombang ini memandang latar belakang apapun maksudnya, Iya. difabel entah semua sama. iya. Maksudku sekeren itu forum anak Jombang ini. Amin. Terus aku mikirnya kalau ikut turnamen taekwondo misal ikut turnamen taekwondo itu sertifikatnya kalau kita ikut yang kabupaten atau provinsi, sertifikatnya itu bisa digunakan di UGM. Itu UGM masih bisa kak. UGM itu paling rendah itu kabupaten. Kalau untuk taekwondo terus panjat tebing itu paling rendah itu kabupaten, terus naik lagi. Nah kalau di forum anak Jombang ini sebenarnya forum anak Jombang ini kan ketika masuk adalah prestasi juga kan sebenarnya, kegiatan banyak, lalu ketika ketemu orang yang keren-keren juga, dan pasti obrolannya juga keren-keren kan maksudku. Jadi ketika semisal kita mau masuk SMA atau perguruan tinggi, forum daerah atau forum provinsi itu bisa digunain nggak? Bisa ya? Tapi itu bukan jalan utama sih, karena kita emang buka buat semua orang. Iya. Gak harus orang yang berprestasi juga gitu. Iya. Tapi untuk kalau yang provinsi kita bisa melampirkan hanya untuk menunjang. Oh ya, menunjang. Terus gini, forum anak Jombang kan juga banyak ngadain kayak event lomba-lomba gitu. Terus kemarin juga ada pemilihan duta anak. Oh ya. Ya, itu sertifikat duta anak itu kan langsung ditandatanganin oleh kepala dinas kan. Iya. Nah, itu juga jadi poin plus kalau teman-teman nanti mau daftar ke SMA favorit yang ada di Jombang, ataupun bisa digunakan untuk daftar ke perguruan tinggi. Itu Oh. SK-nya forum anak juga bisa. Iya. Oh, iya, Kalau iya. kita ikut organisasi, Iya. apalagi ini kan organisasi di bawah pemerintahan. Iya. Gitu. Jadi bisa banget. Sebenarnya aku kemarin pengen banget masuk forum anak Jombang sebenarnya, karena ngelihat dari isu-isunya dia dinaungi oleh pemerintahan maksudnya, dan aku mikirnya pasti keren banget ketika bisa masuk di forum anak Jombang ini. Nah, yang pengen aku sampaikan adalah teman-teman ketika udah denger forum daerah, segeralah daftar daripada ketuaan kayak nggak bisa daftar lagi, karena bagiku itu adalah ruang belajar yang menarik banget sebenarnya. Kita ya itu tadi bisa ketemu Kaseto. Contoh kecil Yoi. ya. Padahal Kaseto juga besar banget orangnya. Iya. Forum anak Jombang ini punya proker khusus nggak? Punya proker tawuran nggak? Yang harus dijalankan gitu setiap tahun ada gitu. Oh, setiap tahun ada itu di hari puasa. Oh iya. Ya, di hari puasa itu udah beberapa tahun terakhir ini tuh Selalu dilaksanain dijalankan. terus. Jadi sebelum puasa, 10 hari sebelum puasa kita itu ada namanya musola clean action. Jadi tidak hanya anak saja, kita juga membantu sosial Iya, iya. gitu. Jadi kita bersih masjid sebelum puasa. Terus waktu puasanya juga kita buat takjil sendiri di kantor, terus Yoi. kita bagi-bagiin kemarin itu di masjid
jam. Iya, Alun-alun. selama 22 hari dan Selama itu 22. sehari itu bisa 150 sampai 200 cup. Itu targetnya juga anak-anak atau Enggak, campur ya? kalau Campur ya? targetnya. Ah. Tapi kita utamain buat ngasih yang anak-anak dulu. Oh ya, isu forum anak ini fokus ke anak banget ya, maksudnya nggak kemana-mana, anak banget berarti ya. Ke anak, terus masyarakat yang terlibat dengan anak kayak orang tua yang punya anak. Oh iya Kita masuk juga- akal, masuk akal. Kita juga concern di situ. Karena kan anak kan juga bagian dari suatu Yoi. keluarga gitu. Jadi ketika orang tuanya, ibunya, keluarganya Iya, punya pengetahuan, punya wawasan, punya bekal informasi yang Iya, cukup iya, iya. tentang anak, otomatis anak ini kan juga akan Iya, iya. tumbuh jadi anak yang sehat dan berkecukupan secara moral maupun moral. Iya sebenarnya juga percuma sih kalau lingkungan anaknya bagus, kalau di rumah bukan rumah sebenarnya juga kosong lingkungan bagus itu. Ketika dia kembali ke rumah lagi udah terkontaminasi lagi dengan hal-hal yang toksik kalau bahasa anak Jaksel ya. Lalu Jaksel banget aku ini. Lalu apa lagi ya? Aduh, lupa aku. Aduh lupa. Setelah itu proker, semisal nih proker, aku sempet dengar ceritanya teman-teman Forum Anak Jombang juga yang dia pernah ke lapas. Itu ada nggak ya? Ada. Ya itu kegiatannya ngapain itu? Mungkin Kaisar bisa menjelaskan ke teman-teman semua. Itu kapan nih kita ke lapas? Bulan Juni lalu kayaknya. Mei Juni, sekitar Mei Juni. Iya. Jadi kita itu kan tidak hanya peduli dengan anak-anak Iya. ini aja ya, kita juga peduli dengan anak difabel, anak yang berhadapan dengan hukum. Kan kita juga tujuan utamanya adalah mendapat suara anak. Nah, jadi kita juga mencari nih suara anak anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi kita ke lapas, kita kunjungi mereka, kita meyakinkan mereka bahwa dia itu masih punya harapan, mereka itu masih punya teman. Jadi kita di sana juga agendanya tuh main-main, tetap aja karena kita juga masih anak-anak. Terus kita juga sharing kayak gimana sih di lapas. Kayak kondisinya gimana sih? Apakah masih ramah anak atau di sana ternyata ada tindak bullying, kan itu seharusnya dilaporkan. Terus soalnya lapas Jombang itu lapas anak sama lapas dewasa itu belum dipisah ya sendiri. Oh belum ya? Dipisah. Seharusnya dipisah ya. Iya. Soalnya rawan banget kan kalau misal anak-anak yang berhadapan dengan hukum tapi masih dicampur dengan narapidana yang udah dewasa gitu. Karena ketika masih anak-anak melakukan kesalahan itu masih punya kemungkinan mereka tanpa sadar melakukan kesalahan itu. Tapi orang dewasa mana mungkin nggak sadar melakukan suatu kesalahan gitu. Jadi besar sekali kemungkinan tindak kekerasan yang bisa dialamin oleh anak-anak berhadapan dengan hukum kalau semisal lapasnya masih digabung ya. Sebenarnya anak-anak ya maksudnya yang di bawah 18 tahun itu ketika masuk di lapas sebenarnya dia cuma sebatas pelajaran aja kan, cuma beberapa minggu aja sebenarnya, kalau nggak beberapa bulan gitu. Setelah itu dikeluarin lagi kalau nggak salah. Kalau itu tergantung ininya juga ya. Iya. Permasalahannya juga. Kemarin itu waktu kita masuk ada yang baru tawuran itu emang 3 bulan. Iya. Nggak sampai kok juga. Itu kalau tawuran masih ringan, ringan. Tapi kalau yang lain ya tetap masih lama gitu. Tapi mereka juga masih mendapatkan hak untuk belajar. Iya. Kenakalan remaja yang paling gede risikonya dan paling lama di lapas itu apa ya? PPA, tindak asusila. Itu kayak ini, pelecehan seksual, kekerasan seksual. Oh, itu paling tinggi itu ya? Narkoba. Oh, dan narkoba. Soalnya kalau anak sendiri itu sebenarnya ada masa dispensasi untuk di lapas itu 2/3 hukuman. Tapi kan balik lagi pasal mana yang didapat gitu. Oh iya. Iya, waktu itu kalau waktu kita sharing ya, mereka itu sharingnya gini, banyak ya, tapi nggak semua. Contohnya waktu kasus yang
pelecehan tadi, dia itu tidak melakukan gitu loh, tapi dijebak temannya atau memang orang tuanya yang tidak setuju anaknya pacaran dengan dia gitu. Jadi tadi aslinya kan permasalahan anak-anak juga nggak, kadang-kadang bisa saja nggak sepenuhnya anak itu salah. Makanya lapasnya seharusnya dipisah. Makanya biasanya kalau ada anak di Jombang yang masuk lapas, kadang-kadang itu juga dikirim ke lapas di kabupaten lain yang mempunyai lapas anak. Dan itu adalah satu hak juga ya maksudnya. Memang diwajibkan kalau lapas anak di anak itu biar mereka juga masih punya hak anak mendapatkan pendidikan, main bersama teman-teman mereka gitu, mendapatkan perlindungan dan hak-hak lain pasti sangat memiliki kemungkinan besar untuk terpenuhi. Terlepas dari itu, lapas untuk orang dewasa itu juga punya hak-hak juga kan, maksudnya kalau lapas anak dia masih punya untuk di ruang belajar, ruang yang nyaman untuk menjaga mental teman-teman. Kalau yang dewasa itu apa yang dia dapat, maksudku selain makan, selain juga hidup dan gak diganggu teman-temannya, kira-kira yang paling mewah, bukan paling mewah sih sebenarnya, yang paling layak dinikmati orang-orang dewasa ketika di lapas itu apa sih? Kalau rehabilitasi dan pengembangan diri sih. Sana juga sudah. Kalau yang narkoba ya? Enggak, itu sebenarnya untuk semua narapidana ya? Iya. Mereka tuh punya hak untuk mendapatkan bekal untuk mengembangkan potensi mereka, terus bekal bagaimana mereka nanti ketika keluar dari lapas, hal apa yang bisa mereka lakukan untuk tetap menghidupi diri mereka sendiri dan bersosialisasi di masyarakat. Semacam hak-hak asasi manusia sih. Ya, haknya ya. Semacam ruang belajar untuk orang dewasa ada nggak ya? Kalau dewasa kita belum tahu nggak tahu ya. Tapi seharusnya kalau anak-anak tahu biasanya setelah mereka lulus itu memang ada apa itu namanya kayak rumah binaan ya. Jadi mereka itu ketika lulus dari lapas biasanya itu mereka di sana diberi bekal, entah itu menjahit atau menambal ban. Jadi mereka itu nanti bisa mempunyai pekerjaan gitu, bisa menghidupi diri sendiri. Kira-kira teman-teman anak-anak ini yang ketika udah masuk lapas, besar kemungkinan nggak dia mengulangi kejadian yang sama itu? Maksudku, berarti kan ketika dia keluar dan masih melakukan itu lagi, ada kesalahan di lapasnya itu, entah di lapasnya atau di anaknya sendiri ya maksudku, kesalahan. Kira-kira kemungkinan besar untuk kembali lagi melakukan hal itu ada nggak ya? Kalau kemungkinannya menurutku kecil sih. Ya? Soalnya kecuali kalau narkoba sih. Kalau tindakan kejahatan lainnya itu masih ya? Sangat-sangat kecil ya. Iya, soalnya kemarin kita sharing juga mereka itu pengen pulang. Mereka kita kan juga bikin note-note gitu kan. Mereka itu juga nulis kayak nggak bakal ngulangin lagi. Sangat-sangat menyesal, terus keinget ibu. Terus kita kan juga nanya, silakan tulis mimpi dan harapan kalian. Hal apa yang paling kalian sesali? Tapi kita tapi nggak usah dikasih ini ya, anonim. Jadi kalian silakan nulis anonim di sticky note ya sendiri. Kita nulisnya di sticky note gitu. Terus ada juga yang bilang kangen orang tua. Aku sangat menyesal udah mengecewakan ibu terutama. Waktu baca itu sempet nangis. Kamu ya. Dan teman-teman lebih tepatnya. Suasana itu layak nggak ya untuk teman-teman di sana? Difasilitasi penuh nggak anak-anaknya? Karena tadi itu ya, kalau setahuku di lapas itu kayak satu kamar gitu. Itu 23 kalau. Satu kamar. Iya, jadi ruangan berarti. Iya, lapas. Ruangan. Jadi kayak satu sel. Tetap penuh sesek gitu sih, tapi penuh sesek. Tapi ya kembali tadi di lapas Jombang memang belum ada yang sesuai. Oke. Kita kayaknya udah terlalu jauh ke lapas. Juga bukan bidang teman-teman. Lalu prestasi, aku juga nggak terlalu banyak juga sih mengulik tentang forum anak Jombang ini. Kemarin tuh aku sempet entah denger entah baca
Forum Anak Jombang kemarin sempat dapat prestasi gitu, entah prestasi apa. Pokoknya paling yang nomor 1 tuh Bali, terus tuh Anak Jombang tuh entah berada di nomor 3 atau nomor 2 gitu. Itu prestasi apa ya? Jadi tadi yang udah dijelasin Akila, KPAI itu lembaga anak di luar pemerintahan itu mengadakan lomba jingle. Apa itu? Iya, ya itu apa Mbak? Lembaga pemerintah dan kementerian. Lembaga pemerintah non kementerian. Oke, maaf. Ya aman. Itu mengadakan lomba jingle, terus kita tertarik, kita join. Terus alhamdulillahnya kita di juara 2. Ya juara 2. Karena emang yang Bali itu keren banget. Ya. Tapi ya cuma tetap nggak. Coba tuh keren. Nasional soalnya. Iya. Benar. Iya ya, nasional kemarin itu. Yang di Sumatera itu apa ya? Lupa gue, entah Aceh apa. Oh iya, for your information nih Mas Boy dan teman-teman semua, koreografer terus director di balik jingle Forum Anak Nasional, jingle KPAI yang dari Forum Anak Jombang itu btw Kasen loh. Yoi, sebentar aku terlalu jauh aku nggak paham jingle itu apa sih? Kayak lagu, senam gitu. Oh, senam. Ya, jadi kita di situ buat gerakan baru untuk lagu yang udah disiapin oleh Oh iya, KPAI, gitu. Oh, yang senam itu ya? Tahu. Iya. Tahu. Juga di pakai kok buat vokal press kan? Dipakai. Kasennya di apa nih, Bang? Jadi koreografer and director. Wah iya, aduh keren banget. Soalnya iya Forum Anak Jombang kan juga barengan sama yang kementerian juga ngadain lomba jingle. Jadi aku ikut yang kementeriannya, teman-teman yang ikut yang KPAI. Itu perwakilan dari beberapa anggota FAJ atau semua turun? Perwakilan Perwakilannya Karena ya. dari persyaratannya itu 3-8. Iya, jadi nggak semua bisa join. Jadi kemarin aku langsung pilih ya 8 langsung semua. Tapi teman-teman ingat ya, itu dipilih acak yang waktu itu bisa aja. Kita nggak nentuin kriteria kayak harus ini yang bisa ikut cantik harus enggak. Oh iya. Yang bisa aja, yang mau, yang mau berproses, yang bisa dan mau gitu toh. Terus Iya. kemarin kan teman-teman juga waktu itu bebarengan sama PTS kalau nggak salah. Oh iya kayaknya. Jadi nggak tahu deh juga. Jadi yang bisa itu juga minim, tapi aku juga maksa ayo ikut gitu. Iya. Soalnya feelingnya bagus ini kayaknya. Iya. Benar-benar deh. Aku sempet ikut senam, lucu dan asik juga ternyata. Gini kayak. Itu koreografernya Iya. dari Kasen. Itu Nanda paling pintar. Iya, tuh. Nanda. Paling Iya. Oh iya. Mungkin cerita kita tentang forum anak atau Forum Anak Jombang itu cukup sih. Kalau aku sendiri udah cukup paham alur dari Forum Anak Jombang. Yuk join. Bisa? Oh ya, Yuk, join. teman-teman bisa. Pokoknya intinya jangan telat lah masuk. Kalau ketika tahu Forum Anak Jombang atau Forum Anak di daerah teman-teman, langsung daftarkan. Perkara persyaratan lain itu bisa dicari dan bisa diperjuangkan selain umur, teman-teman. Kalau udah menginjak umur tuh agak sulit. Persyaratan lain bisa diperjuangkan dan efeknya apa untuk teman-teman dan lingkungan, kayaknya itu nggak perlu dipertanyakan lagi sebenarnya. Itu udah besar banget, besar lingkungannya, besar linknya, besar semuanya besar pokoknya. Itu dan obrolan kita terkait FAJ itu kupikir cukup lah. Aku merasa udah penuh banget di otakku kayak bagi. Dan teman-teman kayaknya juga udah paham. Amin. Kita beranjak ke cerita lain mungkin. Oke. Oh, Aku iya. masih penasaran sama Mas Boy tadi yang masih Pindah ke Jombangnya gimana? Yang ke Jombangnya gimana? Wah, itu panjang banget itu. Aku akan ceritakan selalu aku juga suka sebetulnya bercerita kosong. Aku mau cerita juga aku boleh ya bercerita ya? Iya, boleh. Oh ya, bisa diminum dulu. Aduh, sorry. Aman. Kita santai aja. Enggak usah Mas Boy. Santai. Kita anggap untuk saat ini anggap tongkrongan kita aja. Kalau udah lah. Pun mau dianggap musuh nggak apa. Aku mau cerita kenapa aku bisa kenal FAJ.
sebenarnya kemarin Rumah Merdeka kan mengadakan kegiatan Pocapes. Iya. Pocapes itu diadakan sama Roketara. Roketara itu yang artinya roadshow keliling Nusantara yang diinisiatori empat komunitas, ada SPN Sekolah Pantomim yang dijalankan Mas Alvan. Ya kalian. Terus ada Badal Nusantara yang digerakkan sama Mbak Vinut. Badal Nusantara itu bergerak tentang memperjuangkan tentang anak juga ya. Permainan tradisional. Permainan tradisional itu ada juga. Kalau Mbak Pinun juga masuk itu permainan tradisional, belajar tentang anak, pokoknya tentang anak-anak juga satu jalan tentang sama FHJ sebenarnya. Terus ada free for apa gitu lupa aku. Satu lagi itu permainan tradisional kampung dolan. Nah, kampung dolan itu pure tentang permainan tradisional. Nah, itu inisiatornya 4 orang itu tadi. Lalu mereka Roketara itu mengadakan peringatan tentang anak nasional kemarin kan, tanggal berapa? 23 Juli kemarin. Terus mengadakan Pocapes, Sekolah Bocah Festival. Lalu Roketara ini kolaborasi ya. Iya, kolaborasi sama Forum Anak Jombang. Jadi karena searah jalannya tentang anak juga, teman-teman mengajak kolaborasi sama FHJ. Lalu kenal aku FHJ ini. Terus penasaran kok ngeliat di Google aja kok keren juga yang menaungi. Tapi sekarang sayangnya IG yang lama itu udah keblokir, ada satu masalah. Jadi akhirnya kita buat IG baru dan masih sepi. Iya, masih sepi kemarin. Postingannya juga kan udah ada banyak 3 sekali kemarin. program kerja sebenarnya yang udah diposting tapi harus hilang. Itu kok bisa ke hacker gimana sih? Ke hack? Jadi dulu yang membuat akun. Iya, kayaknya yang megang itu yang terlalu banyak. Tahu nggak ya? Oh, aman. Aman. Kita masih banyak ini. Ya Allah. Kita seluruh. Aman. Kita masih banyak. Kamu mau cain lagi, kita ambilin lagi nanti. Lalu nggak usah dipikirin lagi. Kami soal masalah itu banyak banget. Lalu balik lagi ke kemana ini, lupa juga Ke Bandit, ke hacker. Oh ya, ke hacker. Oh iya, tadi itu. Jadi yang awal membuatnya dulu Instagram kan nggak ada persyaratan tentang umur kan. Terus sekarang ada kebijakan baru bahwa pengguna sosial media itu harus di atas 13 tahun. Dan kita aslinya udah mengajukan banding kayak menurut KTP, tapi ternyata emang tidak bisa, jadi ya bisa banding. Oh alah, sebenarnya bukan ke hack ya sebenarnya. Iya, karena tidak sesuai tuntutan dari IG aja ya. Tidak menunjukkan kalau Ini anak-anak. Iya. Lalu oke lah. Lalu kita balik lagi terus aku kenal kan FHJ, ikut kegiatan dari. Lalu Pocapes ini kegiatannya adalah kemarin itu kami ngundang, jadi 2 hari kan. Sehari pertama itu kami ngundang 8 sekolah SD. Satu SD itu mengeluarkan 60 atau 80 gitu lupa. Jadi satu sekolah itu mengeluarkan 60 atau 80 siswa digabungin jadi satu. Lalu sistem kegiatannya kami buat pos-pos belajar gitu. Ada pos belajar tie-dye, eco-print, foto, KI, klasifikasi kalau teman-teman tahu. Jadi totalnya juga ada 8 pos juga. Jadi teman-teman satu sekolah itu tetap nanti di satu pos, lalu dikasih waktu 30 menit. Jadi ketika udah 30 menit ganti ya sampai jam 1 Pak ya, jam 1 atau jam setengah 2. Teman-teman udah merasakan semua pos belajar itu pulang. Besoknya hari kedua orang umum. Jadi kami sebenarnya ada berapa yayasan kami undang, semacam yayasan panti asuhan, TK, dan yayasan-yayasan yang dikenal oleh Rumah Merdeka dan teman-teman yang lain kami undang. Lalu selebihnya masyarakat umum dan sistem belajarnya sama. Dan ternyata teman-teman FHJ kemarin keren banget dalam mengontrol kegiatan event-event gitu. Soalnya teman-teman sendiri emang
kita kan punya tagline nih, Ya. Mas Boy, Iya, iya. dari anak, oleh anak, Iya. untuk anak. Jadi Jadi emang semua program kerja yang dijalankan di Forum Anak Jombang itu pure dijalankan oleh anak-anak, Iya, tapi iya. nggak terlepas dari bimbingan orang dewasa. tetap dinaung. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin join ke Pokafest emang udah sering juga ikut kegiatan. Iya. Gitu. Jadi yang nempel banget, pokoknya yang ku kenal, yang ku ingat itu ada Maratus, ada Audrey, ada Nanda, ada Fanny. Fanny itu yang paling kecil tuh, SMP dia. Iya. SMP kelas berapa gitu lupa. kelas 8. Kelas 8 ya. Dan dia lucu banget sebenarnya. Cutek tapi lucu. Ya ada Fanny dan teman-teman yang lain. Ada sebenarnya kemarin di Pocapres itu panitianya ada panitia anak dan panitia dewasa. Nah kan yang di atas SD, SMP dan SMA itu panitia dewasa, SD ke bawah itu panitia anak. Nah kemarin panitia anak itu juga kami ketika berkunjung ke pemateri gitu, ke reptil kami ajak, yang buka omongan juga teman-teman panitia anak, dan juga lucu sebenarnya. Ayo kamu dulu ujung-ujungnya nggak ngomong, tapi asik juga ternyata. Lalu sampai selesai, lalu udah sampai sana aku juga udah anjing, ternyata sekeren ini Forum Anak Jombang. Cara ngerangkul lingkungan, cara bertemu orang-orang. Maksudku, aku mikirnya pun dia nggak dapat lingkungan sebagus itu sebelum Forum Anak Jombang, dia cukup cepat bergaul dengan anak-anak di Forum Anak Jombang maksudku. Sekeren itu ruang belajar Forum Anak Jombang. Amin. Tapi Pokafest kemarin keren banget loh, acaranya besar dan sukses banget. Oh ya, kemarin kalian ikut nggak? Enggak ya? Enggak. Kita kebetulan di Forum Anak juga bebarengan ada acara. Waktu itu peringatan HUT Forum Anak, jadi bagi-bagi. Ada yang di Pokafest, ada yang ikut di kepanitiaan Forum. Tapi dengar ada acara Pokafest itu juga sangat bangga, soalnya di Kabupaten Jombang untuk acara peringatan itu emang jarang banget gitu loh yang peduli sama anak. Jadi kalau ketika ada orang yang peduli sama anak, kita sebagai FAJ itu juga merasa terbantu untuk membahagiakan anak-anak di Kabupaten Jombang. Ternyata kegiatan sama anak asik juga. Banget. Kalau kita bisa ininya, ngontrolnya.